Sekarang kita masuk pada pendahuluan. Nah, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK3 merupakan bagian integral dan fundamental dari keseluruhan sistem manajemen perusahaan. Nah, kehadiran SMK3 ini sangat penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, efisien, dan juga produktif. Nah, fokus utama dari SMK3 adalah pengendalian risiko yang berkaitan dengan aktivitas kerja. Pentingnya SMK3 juga ditekankan oleh Indasa yang menyatakan bahwa SMK3 mencakup struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan juga pemeliharaan kebijakan K3. Definisi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012, SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko kegiatan kerja, guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Adapun keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk menjamin dan melindungi keselamatan serta kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Tujuan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Penerapan SMK3 bertujuan untuk mencapai beberapa sasaran utama sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. Yang pertama, meningkatkan efektivitas perlindungan K3 yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi. Yang kedua, mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja serta penyakit akibat kerja atau PAK dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja atau buruh, dan atau serikat pekerja atau serikat buruh. Dan yang ketiga, menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien guna mendorong peningkatan produktivitas. Tujuan penerapan SMK3. Selain tujuan-tujuan tersebut, SMK3 juga berperan dalam menurunkan angka kesakitan, absensi, kecacatan, kecelakaan, dan PAK. Pekerja yang sehat dan termotivasi akan menghasilkan produk atau layanan berkualitas tinggi yang secara langsung berkontribusi pada peningkatan produktivitas perusahaan. Penerapan SMK3 juga meningkatkan citra positif perusahaan, menarik calon pekerja, dan membuka peluang kerjasama dengan mitra bisnis yang peduli K3. Selanjutnya, manfaat penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK3. Yang pertama yaitu peningkatan kepatuhan hukum, yaitu memenuhi persyaratan, peraturan, dan standar K3 yang berlaku sehingga menghindari denda atau sanksi. Selanjutnya, perlindungan karyawan yang dimana mengurangi risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang pada gilirannya meminimalkan biaya medis dan klaim asuransi. Selanjutnya, peningkatan produktivitas dan moral pekerja, yaitu lingkungan kerja yang aman dan sehat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan moral pekerja karena mereka merasa lebih aman dan dihargai. Dan yang selanjutnya, penerimaan di pasar internasional, yaitu memenuhi standar K3 yang sering diisyaratkan oleh pasar global membuka peluang bisnis yang lebih luas. Selanjutnya, efisiensi biaya operasional, mengurangi jam kerja yang hilang akibat kecelakaan kerja dan menghindari kerugian material serta jiwa. Selanjutnya, peningkatan citra perusahaan, membangun reputasi positif di mata publik, karyawan, dan klien sebagai perusahaan yang peduli terhadap kesejahteraan pekerjaannya. Selanjutnya, hubungan harmonis, menciptakan suasana kerja yang lebih baik dan harmonis antara karyawan dan perusahaan. Selanjutnya, perawatan aset lebih baik, menjamin perawatan terhadap mesin dan peralatan yang semakin baik, sehingga memperpanjang umur pakaiannya. Berikutnya ada Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang terdiri dari 5 komponen utama yang saling terkait. Yang pertama adalah kebijakan K3, merupakan komitmen tertulis perusahaan terhadap K3, ditandatangani oleh pengusaha dan menjadi dasar bagi seluruh implementasi sistem. Yang kedua ada perencanaan K3, meliputi identifikasi bahaya, penilaian resiko, dan pengembangan rencana untuk mengelola serta mengurangi resiko tersebut, termasuk penetapan tujuan dan program K3 yang terukur. Yang ketiga, implementasi dan operasi. Fase pelaksanaan program K3 mencakup pelatihan, penyediaan sumber daya, dan penetapan tanggung jawab yang jelas bagi setiap individu. Yang keempat, ada pemantauan dan evaluasi, melakukan pengawasan efektivitas tindakan pencegahan, audit internal berkala, dan tindakan korektif jika ditemukan ketidaksesuaian. Dan yang kelima, tinjauan manajemen. Manajemen puncak secara berkala meninjau sistem K3 untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas keberlanjutan, serta melakukan penyesuaian kebijakan jika diperlukan. Dasar hukum nasional. Yang pertama,
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya pasal 87 yang mewajibkan perusahaan menerapkan SMK 3. Ketiga, Peraturan Menteri Ketenagakerja Nomor Per 05/Men/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagai pelaksanaan dari UU Ketenagakerjaan. Kelima, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per 01/Men/1980 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Konstruksi Bangunan. Keenam, Surat Keputusan bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerja Umum Nomor Kep 174/Men/1986 Nomor 104/KPTS/1986 tentang keselamatan kerja pada tempat kegiatan konstruksi. Ketujuh, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi sebagaimana terakhir diubah dengan PP Nomor 54 Tahun 2016 tentang perubahan ketiga atas PP Nomor 29 Tahun 2000. Yang kedelapan, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/03.1/Empan/3/2007 tentang Kebijakan Pengawasan Nasional Aparat Pengawasan Inter Pemerintah tahun 2007 sampai 2009. Yang ke-9, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 6/PRT/M/2008 tentang pedoman pengawasan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Yang ke-10, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah sebagaimana terakhir diubah dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010. Yang ke-11, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2014 tentang pedoman SMK 3K bidang pekerjaan umum. Yang ke-12, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24 Tahun PRT/M/2014 tentang pedoman pelatihan berbasis kompetensi bidang jasa konstruksi. Yang ke-13, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2015 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian PUPR. Yang terakhir, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Berikutnya, standar internasional ISO 45001/2018, standar internasional untuk sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang dirancang untuk membantu organisasi mengurangi cedera dan penyakit kerja serta mempromosikan kesehatan fisik dan mental pekerja. ISO 14001/2015, standar internasional untuk sistem manajemen lingkungan yang seringkali diintegrasikan dengan SMK 3L, yaitu sistem manajemen K3 dan lingkungan, untuk pendekatan yang lebih komprehensif. Oke, selanjutnya kita masuk dalam tahap persiapan. Tahap persiapan yang pertama yaitu komitmen manajemen puncak. Manajemen puncak harus menyatakan komitmen yang kuat dan nyata terhadap penerapan SMK 3. Yang kedua, menentukan ruang lingkup, menetapkan batasan atau area penerapan SMK 3 dalam perusahaan. Yang ketiga, menetapkan cara penerapan. Perusahaan dapat menggunakan jasa konsultan K3 yang berpengalaman atau menempatkan sendiri jika memiliki personel yang kompeten dan waktu yang cukup. Yang keempat, membentuk kelompok penerapan. Membentuk kelompok kerja lintas fungsi yang menjadi agen perubahan dan fasilitator dalam penerapannya. Dan yang terakhir, menetapkan sumber daya yang diperlukan, seperti menyediakan personel, perlengkapan, waktu, dan dana yang memadai untuk proses penerapan SMK 3. Selanjutnya kita masuk dalam tahap pengembangan dan penerapan. Yang pertama itu kegiatan penyuluhan. Membangun kesadaran dan motivasi seluruh pekerja terhadap pentingnya SMK 3 melalui proses penyuluhan yang efektif. Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi, membangun komitmen menyeluruh, dan mengomunikasikan batas waktu pencapaian sertifikasi. Yang kedua itu peninjauan sistem. Kelompok kerja melalui sistem K3 yang sedang berjalan dan membandingkannya dengan persyaratan SMK 3 yang ada, baik melalui tinjauan dokumen prosedur maupun observasi pelaksanaan di lapangan. Yang ketiga itu penyusunan jadwal kegiatan, menyusun jadwal kegiatan, implementasi yang realistis dengan pertimbangan ruang lingkup pekerjaan, kemampuan personel yang terlibat, dan keberadaan proyek khusus. Selanjutnya, pengembangan sistem manajemen K3 meliputi penyusunan dokumentasi yang komprehensif, pembagian kelompok kerja yang jelas, penyusunan bagian alir proses, serta penulisan manual SMK 3, prosedur dan instruksi kerja. Yang kelima, penerapan sistem. Setelah semua dokumen selesai dibuat, setiap anggota kelompok kerja kembali ke bagian masing-masing untuk menerapkan sistem yang telah didokumentasikan. Ini melibatkan penjelasan dokumen kepada staf, percobaan penerapan, pencatatan kekurangan, dan pengumpulan semua catatan K3 serta rekaman tercatat sebagai bukti pelaksanaan.
Waktu penerapan sistem ini sebaiknya tidak kurang dari 3 bulan. Dan yang terakhir, proses sertifikasi. Memilih lembaga sertifikasi SMK 3 yang tepat dan melakukan audit eksternal untuk memperoleh sertifikasi, menunjukkan bahwa sistem telah diterapkan secara efektif sesuai standar yang berlaku. Evaluasi dan peningkatan berkelanjutan adalah tahapan krusial untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan SMK 3. Konsep PDAC, yakni Plan, Do, Check, dan Action, merupakan inti dari siklus perbaikan ini menurut konsultan ISO. Plan atau perencanaan, yakni menetapkan sasaran dan proses yang diperlukan untuk mencapai hasil sesuai dengan kebijakan ketiga perusahaan. Do atau pelaksanaan, yakni melaksanakan proses atau program yang telah direncanakan. Check atau pemeriksaan, yakni memantau dan mengukur kegiatan yang telah dilaksanakan serta melaporkan hasilnya. Ini melibatkan evaluasi kinerja K3 melalui pengumpulan dan analisis data terkait kecelakaan, insiden, kepatuhan prosedur, dan hasil pengukuran kinerja K3 lainnya. Action, yakni tindakan, yakni mengambil tindakan untuk perbaikan berkelanjutan terhadap kinerja K3. Audit sistem manajemen K3 yaitu adalah instrumen penting untuk menilai tingkat keberhasilan penerapan SMK 3 di tempat kerja. Audit ini dilakukan secara sistematis dan independen guna memastikan implementasi sistem manajemen K3 telah dilaksanakan secara efektif dalam mendukung pencapaian kebijakan dan sasaran perusahaan. Audit sistem manajemen K3 terbagi juga dalam beberapa bagian, yaitu pertama, audit eksternal sistem manajemen K3 adalah proses penilaian yang dilaksanakan oleh lembaga audit resmi terhadap pelaksanaan sistem manajemen K3 di suatu perusahaan. Pelaksanaan audit eksternal ini adalah auditor sistem manajemen K3 yang telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal. Kedua, penilaian penerapan sistem manajemen K3 umumnya dikategorikan sebagai dalam konsultan ISO ND itu kurang 0 sampai 59%, baik 60 sampai 84%, dan memuaskan 85 sampai 100%. Kemudian yang ketiga, perusahaan yang memenuhi kriteria audit akan mendapatkan sertifikat serta bendera K3 emas atau perak sebagai pengakuan atas komitmen dan keberhasilan penerapan K3. Kita masuk dalam tantangan dan komitmen. Meskipun dasar hukum dan manfaatnya jelas, tantangan dalam implementasi SMK 3 masih ada. Banyak perusahaan cenderung hanya menerapkan SMK 3 secara maksimal menjelang audit, dan setelahnya sering mengabaikan rekomendasi perbaikan. Rendahnya kesadaran ini diperparah oleh anggapan bahwa implementasi K3 adalah beban biaya, bukan investasi. Selain itu, kendala regulasi terkait sertifikasi seperti sertifikasi SMK 3 yang hanya bisa dikeluarkan oleh pemerintah dan kurangnya kompetitif dibandingkan sertifikasi internasional. Menunjukkan bahwa perlunya perbaikan sistem, meningkatkan pemahaman, serta komitmen nyata dari pihak manajemen. Selanjutnya, kita masuk pada peran dan tanggung jawab dalam keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan atau K3L. Keberhasilan SMK 3L atau Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan membutuhkan peran aktif dan kolaborasi dari semua pihak dalam organisasi. Pertama, manajemen puncak yang memegang peran sentral dalam menetapkan kebijakan ketiga, menyediakan sumber daya yang memadai, dan menunjukkan kepemimpinan yang kuat melalui keterlibatan aktif dalam seluruh program ketiga. Kedua, pekerja yang bertanggung jawab untuk mematuhi aturan dan prosedur ketiga, serta melaporkan setiap potensi bahaya yang ditemukan. Partisipasi aktif pekerja sangat penting dalam identifikasi risiko dan penyusunan solusi keselamatan. Ketiga, P2K3 atau Panitia Pembina K3 yang bertugas membantu pelaksanaan program K3 di tingkat operasional, memfasilitasi komunikasi, dan menyelesaikan masalah terkait K3. Terakhir, tenaga ahli K3 yang memberikan bimbingan teknis, melakukan penilaian risiko, dan memastikan kepatuhan terhadap standar serta regulasi K3 yang berlaku. Nah, kesimpulan yang kelompok kami dapat ambil yaitu sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja merupakan fondasi esensial untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif. SMK 3 bukan hanya sekedar kewajiban hukum, tetapi juga investasi strategis yang memberikan manfaat signifikan bagi perusahaan, mulai dari perlindungan pekerja dan peningkatan produktivitas hingga kepatuhan hukum dan juga citra positif di mata publik. Meskipun tantangan dalam implementasi masih ada, komitmen manajemen puncak yang kuat, kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, dan penerapan siklus PDCA secara berkelanjutan adalah kunci keberhasilan SMK 3. Dengan demikian, SMK 3 menjadi pilar yang penting bagi kesejahteraan pekerja dan berkelanjutannya bisnis di tengah persaingan industri global.